Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan podcast Titik Balik bersama kelompok 4. Yeay. Kembali lagi dengan saya Siti Fadla Kanza yang akan menemani podcast pada kali ini. Tetapi saya gak sendirian aja loh. Saya ditemani oleh rekan saya Faulia. Halo Faulia. Hai Kanza. Bagaimana kabarnya Faulia? Alhamdulillah baik. Kanza sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Harus baik terus ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Betul kan, Fau? Betul sekali. Karena di kondisi pandemik seperti ini, kita harus bisa jaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Yap, betul. Nah, kira-kira Faulia tahu nggak nih tema podcast kita pada kali ini itu apa? Apa tuh, Za? Kayaknya bakalan seru dan menarik nih. Ya, pasti bakal seru dong. Jadi, tema podcast kita pada kali ini itu akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi nih, Fau. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita perkenalkan pembicara kita pada podcast kali ini. Ada siapa aja nih, Fau? Oke, yang pertama ada Farel Zakari Handoko. Halo Farel. Hai semuanya. Halo Farel. Dan yang kedua ada Fajri Dewa Sabana. Halo Fajri. Halo semuanya teman-teman. Halo Fajri. Oke, jadi kali ini pembicara kita cowok-cowok semua ya, Fau? Iya Za, bener banget. Cowok-cowok yang pastinya keren-keren deh. Baik, sebelum berbicara strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, ancaman-ancaman lainnya yang ada di negara kita sebenarnya itu kan banyak ya, Fau. Ada yang dari bidang ideologi, politik, sosial budaya, serta di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya seperti topik podcast kita pada kali ini. Nah, menurut Faulia, ancaman pada bidang ekonomi itu sendiri apa aja sih? Baik Kanza, jadi ancaman di bidang ekonomi itu merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Wah, jadi bahaya banget ya, Val, kalau nggak segera diatasi. Bahkan salah satu ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Dan bukti nyata yang sudah kita ketahui pengaruh dari globalisasi yaitu ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini itu nggak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain, di mana globalisasi perekonomian itu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Di sisi lain, globalisasi membuka peluang produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Mesti menjadi keuntungan. Globalisasi juga menjadi ancaman yang harus kita tangani. Nah, makanya hal tersebut menjadi topik pembahasan pada podcast kita kali ini nih, Fau. Di mana nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pembicara kita. Oke, kalau kayak gitu, siapa nih Za yang pertama kita bakal tanyain? Pertama, kita akan ke Farel dulu mungkin ya, Fau. Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, memang apa sih yang membuat ancaman-ancaman di bidang ekonomi itu muncul? Nah, menurut Farel sendiri, apa saja sih faktor-faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi ini muncul? Baik Kanza. Berbicara tentang faktor penyebab munculnya ancaman di bidang ekonomi itu sendiri, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Contohnya seperti tingkat pendidikan yang rendah, di mana tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki daya saing yang sama dengan mereka yang punya pendidikan tinggi. Akibatnya, mereka yang berpendidikan rendah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu ada krisis ekonomi dunia, contohnya seperti krisis yang melanda akibat pandemi. Terus ada kurangnya sarana infrastruktur yang dapat mengakibatkan ancaman ekonomi seperti distribusi yang tidak merata akibat dari sarana transportasi yang tidak memadai. Berikutnya ada peraturan yang tidak tegas, di mana jika peraturan terus tidak tegas, dapat menyebabkan penambangan liar yang merusak alam dan korupsi pun dapat terus terjadi. Jadi, itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya ancaman di bidang ekonomi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Farel tadi, dapat kita ketahui bahwa banyak sekali faktor penyebab munculnya ancaman di bidang ekonomi. Tapi, itu tadi baru faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ancaman di bidang ekonomi aja loh.
otomatis masih ada ancaman seriusnya kan yang perlu kita perhatikan dengan serius juga. Iya, betul sekali. Betul sekali, Faulia. Nah, lalu kalau menurut Fazri sendiri, ancaman-ancaman yang ada dan harus kita perhatikan dengan serius itu apa aja sih? Oke, Faulia. Harus kita ketahui, memang ancaman di bidang ekonomi itu akan selalu ada dan benar kata Faulia. Ancaman itu harus diperhatikan secara serius, dan ancaman-ancaman tersebut yang pertama, ada meningkatnya angka kemiskinan. Memang sudah sejak lama masalah ini terus ingin diselesaikan oleh pemerintah kita karena memang sulit untuk menyelesaikannya. Meningkatnya kemiskinan berarti meningkatkan jumlah masyarakat yang tidak hidup dengan layak, seperti mengalami kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal. Lalu, ancaman berikutnya ada korupsi, yang merajalela. Contohnya yang dapat kita lihat adalah kasus korupsi bantuan sosial atau bansos, di mana negara menyediakan sejumlah bantuan dana untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi ternyata banyak dari mereka yang tidak menerimanya, karena uang itu diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang ketiga, ada angka ekspor lebih kecil dibandingkan impor produk dari luar banyak sekali yang ditemukan di Indonesia. Contoh yang paling mudah kita temui adalah kendaraan bermotor dan produk makanan. Jika suatu negara kebanyakan melakukan impor, artinya negara tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri untuk seluruh masyarakatnya. Dan yang keempat, ada ancaman di bidang ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi dalam negeri dikuasai oleh asing. Ciri khas dari kejadian ini adalah banyaknya perusahaan asing yang berdiri di suatu negara yang jumlahnya melebihi perusahaan dalam negeri, atau saham-saham perusahaan dalam negeri yang hampir dimiliki oleh asing. Padahal sudah seharusnya aset negara itu dikendalikan oleh negara, bukan oleh orang asing. Nah, itulah beberapa ancaman di bidang ekonomi dan sebenarnya masih banyak lagi, Fau. Ancaman-ancaman lain yang perlu diperhatikan. Wah, banyak banget. Iya benar, banyak banget ya Za. Nah, pastinya ancaman-ancaman itu tadi harus segera diatasi kan ya. Lalu, menurut kalian berdua nih, solusi apa sih atau strategi apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman di bidang ekonomi tadi? Boleh, siapa dulu nih yang mau menjawab? Dari saya dulu deh. Solusi atau strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yang pertama yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Cara untuk meningkatkan taraf pendidikan itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu, agar mereka memiliki ilmu dan kemampuan yang berkualitas, sehingga di dunia kerja mereka bisa bersaing secara seimbang dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri agar distribusi tidak memiliki kendala lagi. Perlu dilakukan pembangunan sarana transportasi yang memadai. Tidak hanya mengandalkan darat saja, tapi bisa laut dan udara juga. Contohnya, membangun transportasi di laut dengan kehadiran tol laut. Yang ketiga, mengatasi masalah inflasi. Negara kita ini sudah memiliki tim sendiri dalam memantau pergerakan inflasi ketika inflasi terjadi. Pemerintah akan menaikkan suku bunga bank untuk memancing masyarakat menabung di bank, mengatur harga maksimal produksi barang dan jasa, dan kebijakan moneter lainnya. Yang keempat, mengurangi impor dan menggalakkan ekspor. Negara kita perlu mengurangi impor untuk membuat neraca perdagangan bernilai positif. Caranya adalah dengan memperketat kriteria barang yang bisa diimpor ke Indonesia. Strategi atau solusi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi mungkin cukup segitu saja dari saya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Fazri. Baik, strategi yang bisa dilakukan selanjutnya itu bisa dengan cara yang pertama membuat hukum yang tegas. Membuat hukum yang tegas untuk koruptor dan untuk mereka yang menyalahi wewenang sampai merusak alam secara berlebihan demi keuntungan mereka sendiri. Dan yang kedua, menjaga aset dalam negeri dikuasai oleh negara. Contohnya adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Walaupun sebagian dimiliki oleh publik, hal ini perlu dipertahankan dengan sebaik-baiknya karena kehadiran BUMN itu juga memberikan pemasukan yang besar untuk negara. Nah, itu dia tambahan dari saya. Oke, sangat menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Dan saya rasa
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar setiap podcast kelompok 4 ya, Za. Iya, betul. Dari kita mengetahui apa itu ancaman di bidang ekonomi sampai tadi kita paham dan tahu bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Baik, terima kasih banyak kepada Farel dan Fajri yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada podcast kelompok 4 ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian para pendengar setia podcast kelompok 4. Saya dan Faulia pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya, sehat selalu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.